Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isna Putri Mamasuna. Saya dari Tadris Fisika IAIN Tulungagung dengan NIM 12211183028 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ini ada sedikit profil tentang saya. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi pembelajaran. Materinya yaitu materi vektor. Materi vektor merupakan materi kelas 10 semester ganjil, yaitu KD 3.3 dan KD 4.3. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat membedakan besaran vektor dan besaran skalar dan contoh masing-masing. Yang kedua yaitu mengetahui lambang vektor, sifat vektor, dan notasinya. Dan yang ketiga yaitu dapat menggambar vektor dan menentukan notasinya. Yang keempat yaitu menjumlahkan dan menentukan resultan vektor dengan cara segitiga, poligon, dan jajaran jenjang. Yang terakhir yaitu menyebutkan penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, ini ada sebuah peta konsep tentang materi pembelajaran, yaitu nanti kita akan mempelajari vektor. Yang pertama ada materi besaran. Nah, besaran sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada besaran skalar, yang kedua yaitu ada besaran vektor. Nah, lebih lanjutnya nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Materi berikutnya yaitu ada lambang, sifat, dan notasi vektor. Berikutnya ada penjumlahan, pengurangan, dan menentukan resultan dengan metode grafis. Metode grafis dalam penjumlahan vektor itu mempunyai 3 metode. Yang pertama yaitu ada metode segitiga, yang kedua jajaran jenjang, yang ketiga ada poligon. Berikutnya yaitu dapat menerapkan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Masuk materi pertama yaitu ada besaran. Sebelumnya, pada materi besaran kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari besaran skalar. Besaran skalar yaitu besaran yang mempunyai nilai tanpa mempunyai arah. Sedangkan besaran vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Nah, jadi perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor yaitu pada arahnya. Skalar itu hanya mempunyai nilai tanpa mempunyai arah. Sedangkan besaran vektor itu mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut ini. Di sini ada besaran skalar. Tadi di awal sudah dipaparkan, besaran skalar itu hanya mempunyai nilai saja, tanpa mempunyai arah. Sehingga pada besaran skalar itu hanya menuliskan nilai dan satuannya saja. Di sini ada beberapa contoh dari besaran skalar, yaitu ada massa, suhu, tekanan, kuat arus listrik, potensial listrik, massa jenis, usaha, dan lain sebagainya sampai ke panjang. Nah, gimana sih maksud dari menuliskan nilai dan satuannya saja? Misalkan ada contoh, pada massa itu ada 24 kg. 24 ini adalah nilai, sedangkan kilogram itu merupakan satuannya. Berikutnya ada contoh dari suhu. Misalkan ada suhu 15 derajat Celcius. Nah, 15 ini merupakan nilai, sedangkan derajat Celcius itu merupakan satu satuannya, dan lain sebagainya. Dan ini yang terakhir ada kuat arus, yaitu dilambangkan dengan contohnya adalah 5 ampere. 5 itu sebagai nilai, sedangkan A itu sebagai satuan. Berikutnya yaitu ada besaran vektor. Di awal tadi sudah dipaparkan besaran vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Sehingga dalam penulisannya kita harus menuliskan nilai, satuan, dan juga arahnya. Apa sih contoh dari besaran vektor?
Nah, besaran vektor itu contohnya ada perpindahan, kecepatan, percepatan, impuls, momentum, gaya, berat, momen gaya, medan magnet, dan medan listrik. Contohnya gimana? Nah, contohnya untuk menuliskan nilai satuan dan arah, misalkan ada sebuah truk bergerak dengan kecepatan 50 km per jam ke arah timur. Nah, 50 ini merupakan sebuah nilai. Satuannya yang mana? Satuan yaitu kilometer per jam. Dengan arah, yaitu ini arah ke timur, ini adalah sebagai arahnya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya ada materi lambang vektor. Di sini sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah panah. Ya kan? Ini kalau panah itu mempunyai pangkal dan juga mempunyai arah panahnya. Kita lihat gambarnya. Misalkan ada vektor A. Vektor A ini mempunyai pangkal yaitu A dengan ujung arah panah itu B. Dengan panjang yaitu A diberi tanda panah di atas. Ini melambangkan vektornya. Berarti A ini merupakan vektor AB, panjang dari vektor AB, gitu ya. Nah, di sini ada gambar yang lebih jelas lagi. Misalkan ada vektor AB. Nah, titik asalnya yaitu si titik A, sedangkan titik ujungnya yaitu B. Panjangnya atau nilainya itu ini. Panjang antara A dan B adalah segini. Sedangkan arahnya yaitu sesuai dengan arah panah yang ditunjukkan. Berarti arahnya ke kanan karena arah panahnya ini berada di kanan, gitu ya. Nah, berikutnya yaitu ada sifat vektor. Sifat vektor yang pertama yaitu dua buah vektor dikatakan sama bila besar dan arahnya itu sama. Misalkan ada vektor A. Vektor A ini akan sama dengan yang vektor A dengan panah merah, ya kan? Karena mempunyai arah dan besar yang sama. Sebenarnya ini besarnya tidak sama, kan yang hitam ini mempunyai vektor A saja. Kalau yang merah ini bisa dikatakan sebagai 2A, gitu ya. Nah, berikutnya sifat yang kedua yaitu ada vektor positif dan vektor negatif. Nah, di sini ada vektor positif dengan arah ke kanan atau ke atas, ya kan? Nah, sedangkan min A itu arahnya ke kiri atau serong ke bawah seperti ini ya. Ini kebalikan dari vektor A ini sehingga dikasih tanda minus, gitu ya. Nah, berikutnya yaitu ada notasi vektor. Vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf namun di atasnya diberi tanda anak panah seperti ini. Ini ada satu buah vektor dengan nama AB, di atasnya diberi tanda panah, gitu ya. Terus yang kedua yaitu vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau juga huruf yang ditebalkan. Ini tadi kan diberikan tanda panah di atas huruf, atau bisa dikatakan atau bisa dituliskan sebagai huruf besar yang ditebalkan atau di bold, gitu ya. Oke, berikutnya penjumlahan dan pengurangan vektor metode segitiga. Di awal tadi sudah dikatakan bahwa ada 3 metode penjumlahan dan pengurangan segitiga melalui metode grafis. Yaitu yang pertama ada penjumlahan dengan metode segitiga. Gimana? Nih, misalkan ada dua vektor yaitu vektor A dan vektor B. Kalau penjumlahan metode segitiga, kita harus menemukan atau menggabungkan ekor atau pangkal ketemu dengan kepala. Ekor, kepala, gitu ya. Jadi, kalau kita menjumlahkan metode segitiga, itu kita harus menganalisis dulu ekor sama kepalanya. Ini kita katakan ekor atau pangkal, gitu ya. Kita katakan pangkal itu pasti bergandeng dengan kepala. Sedangkan nanti si kepala ini akan bertemu dengan pangkal. Sedangkan nanti kalau mencari resultannya, nanti pangkal itu ketemu pangkal, di sini pangkal ketemu pangkal dan ujung itu ketemu ujung, gitu ya. Ini vektor AB. Resultannya berarti ini. Yang
panah warna merah muda ini ya. Nah, di sini dikatakan R itu sama dengan A plus B gitu ya. Yang kedua berikutnya ada pengurangan metode segitiga. Kalau pengurangan gimana? Kalau pengurangan itu panahnya dibalik. Misalkan ini ada vektor A-nya di sini, vektor B-nya di sini ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita balik seperti itu. Kalau minus arahnya pasti ke kiri atau ke bawah gitu ya. Kalau ini menjadi seperti ini. Jadi resultannya antara vektor A ditambah min B itu hasilnya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ini ada bentukan seperti tadi. A plus B itu akan menghasilkan seperti ini. Ini pertama vektor A-nya kita gambar dengan menggabungkan dengan si vektor B. Ujung pangkal ketemu dengan ujung, ketemu lagi pangkal, ketemu lagi ujung dengan resultan dari ujung ke pangkal gitu ya. Terus ada lagi yang minus, kebalikannya. Ini 2B, berarti kalau misalkan 1B kan hanya segini, kalau 2B berarti ditambahkan 1B lagi, jadi kan 2B gitu ya. Nah, ditemukan yaitu resultannya yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan 2A kali B dikali cos alfa. Sedangkan kalau resultan itu kita bisa tulis akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan 2 dikali A kali B cos alfa gitu ya. Ini rumus yang harus dihafal. Ini hampir sama dengan mencari metode Pythagoras. Ini di SD sudah dipelajari. Kalau di SD itu tidak memakai cos kayaknya ya. Cuma A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Tapi juga ada yang ditambah dengan alfa gitu ya kalau mencari Pythagoras. Hampir sama. Metode berikutnya sebelumnya ada contoh soal untuk mencari metode penjumlahan dan pengurangan vektor segitiga. Nah, misalkan ini ada seorang anak yang sedang naik sepeda dengan tujuan yaitu si C ini, pohon ya. Tetapi dia ingin melalui depan rumah. Kita lewat B terlebih dahulu lalu ke C itu ya. Nah, jarak si anak dengan rumah yaitu vektor AB dengan nilai 4 meter. Sedangkan rumah ke pohon itu sejauh 3 meter. Terus kita cari ini. Kita dapat 5 dari mana? Nah, ini caranya. Tadi rumus di awal yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali AB dikali cos alfa. Kita masukkan. Vektor A-nya berapa? 4 kan? Nah, 4 dikuadratkan dengan 3 dikuadratkan dikali dengan 2 dikali 4 dikali 3 cos theta atau cos alfa gitu ya. Terus menjadi kalau 4 dikuadratkan itu menjadi 16. 3 dikuadratkan 9. Terus 2 dikali 4 dikali 3 cosnya 90 gitu ya. Terus kita jumlahkan 16 ditambah 9 ditambah 24 dikali 0. 24 dikali 0 itu jawabnya 0. Berarti sisa akar 16 ditambah 25 sama dengan akar 5 gitu ya. Maaf tadi akar 16 tambah 9 gitu ya. Terus jawabnya 25. Akar dari 25 yaitu 5 gitu ya. Jawabnya berarti 5. Berikutnya ada metode jajaran genjang. Kalau tadi kita pakai metode segitiga yaitu dari pangkal ketemu ujung, dari pangkal ketemu ujung gitu ya. Ekor kepala, ekor kepala. Nah, sedangkan kalau metode jajaran genjang kita satukan ekor dengan ekor sehingga membentuk sebuah bentuk jajaran genjang. Nah, si A ini vektor A pasti akan sejajar dengan sini. Sedangkan B itu pasti sejajar dengan sini. Nah, bisa ditarik sebuah garis A plus B. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke pengurangannya.
didapat, yaitu R sama dengan A plus B. Kalau pengurangan itu juga sebaliknya. Misalkan ini ada seperti ini, vektor A min B gitu ya, vektor A di sini, vektor B di sini, ujung sini dengan pangkal sini, pangkal ketemu dengan pangkal, ditarik garis membentuk A min B dengan garis merah ini. Ini sejajar dengan A dan sini itu sejajar dengan B gitu ya, ketemu R sama dengan A min B gitu ya. Nah, ini cara menghitung resultan vektor kalau menggunakan metode jajaran genjang. Nah, resultan vektor itu sama, R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, kalau mencari arah gimana? Nah, kalau mencari arah, kita lihat. Ini ada rumus A per sin beta sama dengan B plus per sin alfa sama dengan R per sin alfa. Nah, caranya rumus ini yaitu, misalkan kita diketahui A pernya sin B, kita langkahnya ke sini. Sedangkan B kita akan menyeberang juga ke sini. Kalau R itu pakai keseluruhan, yaitu alfa gitu ya. Lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan ini ada sebuah vektor, yaitu ada dua buah vektor dengan gaya 1 yaitu 3 Newton, gaya 2 yaitu 5 Newton dengan sudut apitnya 60. Nah, berarti dikatakan F1 sama dengan 3 Newton, F2 yaitu 5 Newton, dengan alfa yaitu 60, dengan tetanya 30. Kenapa 30? Karena setengah dari 60. Ditanya yaitu R-nya berapa, resultannya berapa, dan arahnya ke kemana gitu ya. Arahnya besarnya berapa. Nah, dijawab tadi rumus di awal dikatakan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Oke, kita lanjutkan untuk pengerjakannya. R sama dengan akar 3 kuadrat, karena ini 3, ditambah 5 kuadrat, F2 nya 5, ditambah 2 dikali 3 dikali 5 cos alfa. Cos alfanya kita pakai yang 60, ya kan, karena yang diketahui yang 60. Terus kita hitung 3 kuadrat berarti sama dengan 9, ditambah 5 kuadrat sama dengan 25, 2 dikali 3 dikali 5 itu sama dengan 30, cos 60 yaitu setengah. Didapatkan kalau sudah dijumlahkan yaitu 30 dikali setengah itu 15, 15 ditambah 25 ditambah 9 itu hasilnya 49. Akar 49 yaitu 7 Newton. Terus kita mencari arahnya, ya kan? Nah, arahnya berarti pakai rumus yang tadi. Kita ingat-ingat yaitu ada rumus A per sin beta sama dengan beta per sin gamma sama dengan R per sin alfa gitu ya. Tadi kan yang sudah diketahui ada F1 sama F2 juga R-nya juga diketahui. Namun kita yang belum tahu yaitu besarnya sin alfa gitu ya. Kita carikan sin gamanya. Oke, kita hitung F2 nya yaitu F2 sin gamma sama dengan R per sin 60, karena sin alfanya kan 60. Terus kita tulis 5 per sin, ini gamma ya, ini gamma, per 7 per setengah akar 3, karena sin 60 setengah akar 3. Didapatkan sin theta yaitu 5 per 7 dikali setengah akar 3. Terus didapatkan 5 per 7 dikali 0,87, sin tetanya sama dengan 0,621. Didapat theta yaitu 38,4 gitu ya. Materi berikutnya yaitu penjumlahan vektor secara grafis secara metode poligon, yaitu misalkan ada vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, berarti mendapatkan A plus B plus C gitu ya. Kalau pengurangan juga sebaliknya seperti tadi, misalkan ada A, B, ini min C, berarti ditulis A, B, min C karena arahnya ke kiri dengan resultannya
ujung ketemu ujung, hampir sama dengan metode segitiga, gitu ya. Didapatkan R sama dengan A plus B min C, gitu ya. Materi yang terakhir yaitu ada penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada seorang anak sedang bermain layang-layang. Yang kedua yaitu beberapa anak sedang bermain jungkat-jungkit. Terus berikutnya ada sebuah kapal yang menyeberang sungai. Ada kapal selam. Terus ada orang yang sedang terjun payung. Terus ada juga pemanah. Sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.